Anda kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa. Bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali hari Selasa lalu tentunya ini memberikan dampak tidak hanya korban jiwa, korban yang masih hilang, bahkan lumpuhnya aktivitas masyarakat. Tapi pertanyaan besarnya pemirsa, mengapa banjir sebesar itu kemudian bisa terjadi di Bali padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi banjir sebesar itu di beberapa wilayah di Bali. Kami akan urai lagi pemirsa, sejumlah titik yang kemudian ini menjadi titik-titik terparah terjadinya banjir yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu kemarin. Ada 123 titik banjir pemirsa menurut catatan dari BNPB. Rinciannya adalah terbanyak itu di wilayah Denpasar ada 81 titik, di Gianyar 14 titik, di Badung 12 titik, Tabanan ada 8, sementara di Karangasem ada 4 titik, Jembrana 4 titik, dan Klungkung 1 titik pemirsa. Namun kabar baiknya bencana banjir tersebut hari ini memang sudah pulih, berangsur pulih maksud kami, di mana sudah banjir dikatakan sudah surut pemirsa menurut laporan teman-teman kami di lapangan. Tapi tidak hanya banjir, ada juga dampak longsor pemirsa yang terjadi. Dan longsornya ini terjadi di Gianyar ada 5 titik longsor, setidaknya terjadi di sana. Kemudian di Karangasem ada 12 titik dan juga Badung 1 titik pemirsa. Tentu dari bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Bali selama 2 hari kurang lebih itu memberikan dampak terhadap resiko adanya korban jiwa maupun juga korban hilang. Bagaimana catatannya atau datanya? Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa. Ternyata data yang sampai hari ini bisa kami himpun, ini terbarunya adalah 16 orang tercatat meninggal dunia pemirsa. Di mana 16 orang ini teridentifikasi di beberapa titik, mulai dari di Denpasar ada 10, kemudian di Gianyar ada 3 orang meninggal, Jembrana ada 2 yang meninggal, sementara di Badung itu ada 1. Dan masih ada lagi 1 orang yang menurut catatan masih hilang, tapi data ini pemirsa masih bisa berubah. Karena data kemarin saja saya catat, saya bandingkan masih tercatat 14. Lalu kemudian hari ini, di hari Jumat, datanya berubah lagi menjadi 16 orang meninggal. Semoga data ini kemudian tidak berubah karena kalau artinya ada penambahan, ada korban jiwa lagi. Semoga memang korban jiwanya stop sampai di angka 16 ini saja pemirsa. Lalu apa dampaknya pemirsa untuk kemudian aktivitas masyarakat atau kehidupan masyarakat yang ada di Bali? Kita akan lihat pemirsa dalam slide berikutnya. Jadi beberapa dampak yang paling signifikan tentu adalah kegiatan ekonomi misalnya. Dari aktivitas pedagang, ada 474 kios los dan juga ruko di Denpasar yang rusak pemirsa. Salah satunya kalau Anda menyimak tadi laporan rekan kami Belinda Firda sebelum jeda di Pasar Badung dan juga Pasar Purbasari, itu adalah salah satu pasar yang mengalami kerusakan parah karena banjirnya bahkan sampai ketinggian 5 meter. Aktivitasnya juga bahkan lumpuh di sana, sampai dengan saat ini juga masih dilakukan pembersihan. Bahkan Pasar Badung tadi dan Pasar Purbasari adalah menjadi salah satu pasar yang dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian bisa melihat bagaimana situasi terkini dan upaya-upaya yang nantinya akan dilakukan. Selain pasar pemirsa, ada juga bangunan roboh atau kemudian yang mengalami rusak berat pemirsa. Ada laporan ruko 3 lantai yang roboh, kemudian beberapa bangunan ruko dan los itu rusak berat. Bahkan yang ada yang viral pemirsa di media sosial, kalau Anda melihat video yang kemudian rubuh begitu ya, itulah salah satu dari sekian banyak bangunan yang roboh di sana. Tidak hanya itu, juga fasilitas umum pemirsa, jembatan ada yang jebol, kemudian jalan rusak, pohon tumbang, fasilitas pengungsian juga dipakai seperti di sekolah, balai desa, musola dan juga banjar itu juga mengalami kerusakan. Yang paling kemudian viral juga kalau Anda melihat underpass di kawasan Denpasar itu kan adalah kawasan yang paling sering dilewati oleh warga dan juga wisatawan. Salah satu yang bisa dikatakan jalur vital atau sentral di kawasan di Bali pemirsa. Itu pun bahkan sempat terendam dan membuat aktivitas mobilitas masyarakat di sana itu menjadi lumpuh. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya terkait dengan pengungsi. Nah, ini juga kemudian membuat masyarakat harus mencari tempat yang lebih aman. Walaupun informasinya terkini saya dapatkan sudah ada masyarakat yang kemudian berangsur untuk kembali ke rumahnya dan membersihkan sisa-sisa banjir di rumah mereka, tapi tetap masih ada yang berada di pengungsian. Total catatannya secara umum ini ada 562 warga yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Di Denpasar ada 235 orang dan juga di Jembrana ada 327 orang pemirsa. Dan sampai dengan saat ini salah satu titik yang dikunjungi oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia adalah di kawasan Tohpati tadi di Denpasar, di mana Wakil Presiden juga berdialog dengan masyarakat dan juga memberikan bantuan yang ada di sana karena masih banyak masyarakat ternyata di sana yang juga belum kembali ke rumahnya dan masih memilih untuk stay atau tinggal di pengungsian sampai dengan kondisi lebih baik, pemirsa. Karena memang kita tahu bahwa Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto ini menyatakan bahwa penetapan kondisi atau status dari tanggap darurat ini yang tadinya 2 minggu kemudian ditetapkan menjadi 1 minggu, pemirsa, karena penanganannya dianggap cepat, pemirsa. Dan berikutnya ada lagi dampak-dampak yang kemudian terjadi untuk sektor pariwisata. Kita tahu Bali ini kekuatan utamanya adalah di pariwisatanya, pemirsa. Jadi apakah ini juga memberikan dampak yang signifikan? Jawabannya iya, karena kalau kita tahu akses ke bandara Internasional Ngurah Rai ini bahkan sempat lumpuh, pemirsa, pada saat hari Selasa dan juga hari Rabu selama hujan itu turun begitu, pemirsa, dan banjir itu terjadi. Jadi memang banyak masyarakat yang terganggu aktivitas untuk menuju atau dari bandara, pemirsa. Dan kemudian kawasan wisata utama dan jalan-jalan penghubung ini juga tercatat terendam, pemirsa, di sana. Akses dan transportasi juga macet di mana-mana, lumpuh, walaupun tidak seluruh wilayah Bali, pemirsa. Saya harus tekankan tidak seluruhnya, ada beberapa wilayah saja yang kemudian tidak bisa bergerak begitu aktivitasnya. Dan pastinya adalah gangguan operasional untuk pedagang wisata, penginapan di kota besar dan juga wilayah-wilayah di pinggiran-pinggiran kawasan wisata itu juga sempat mengalami namanya ketersendatan atau kemacetan, walaupun informasi-informasi yang sudah kami himpun sudah mulai berangsur membaik, pemirsa. Tapi satu hal yang menjadi catatan adalah pernyataan dari Gubernur Bali Iwan Koster yang mengatakan bahwa nantinya upaya evaluasi dari aliran sungai ke hilir nanti kemudian akan diamati lebih lanjut, dan yang terpenting adalah apakah kemudian nanti pembangunan tempat wisata untuk sementara harus dihentikan dulu, pemirsa, apalagi pembangunan tempat wisata yang mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan. Karena sekali lagi salah satu faktor yang membuat banjir di Bali begitu besar adalah karena masifnya pembangunan tempat wisata yang tidak memperhatikan, pemirsa, kondisi lingkungan sehingga wilayah resapan air di Bali itu menjadi tergerus atau berkurang. Semoga ini menjadi catatan penting dan pembelajaran untuk kemudian bisa membuat masyarakat di Bali tidak dirugikan, tidak merasa kemudian terbeban dengan adanya bencana banjir yang terjadi saat ini dan menjadi evaluasi. Itulah, pemirsa, paparan kami terkait dengan banjir dan longsor Bali. Semoga langkah tanggap darurat dan langkah strategis bisa dilakukan agar situasi ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.